Teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, terus dukung channel kami untuk berkembang dengan cara mensubscribe channel ini. Terima kasih. Ayah dan bunda yang saya hormati, kembali lagi bersama saya, Agung Hariwibowo di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep nutrisi pada anak. Nutrisi adalah keseluruhan berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan tersebut agar menghasilkan berbagai aktivitas dalam tubuhnya sendiri. Sedangkan nutrien merupakan zat penyusun bahan makanan yang banyak diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme. Pengertian dasar ini akan kita jadikan acuan untuk bagaimana kita memberikan nutrisi yang baik pada anak. Adapun tahapan pemberian makan pada anak, yang pertama adalah ASI eksklusif. Yang kedua adalah ASI ditambah dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan yang berikutnya adalah makanan keluarga. ASI eksklusif ini merupakan ASI yang diberikan selama 6 bulan pertama kehidupan dari seorang bayi. Sedangkan MPASI ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setelah ASI eksklusif dengan jumlah yang cukup dan aman diberikan. Sementara ASI tetap diteruskan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Nah, prinsip pemberian dari MPASI yang pertama adalah tepat waktu. Yang berikutnya adalah adekuat atau cukup. Yang ketiga adalah aman. Dan yang keempat adalah tepat cara pemberiannya. Tepat waktu yang dimaksud adalah MPASI mulai diberikan saat kebutuhan energi dan nutrien melebihi yang didapatkan dari ASI. Sedangkan adekuat yang dimaksud adalah harus mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien. Sedangkan aman ini maksudnya adalah aman dalam penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan MPASI harus kondisinya higienis atau bersih. Dan tepat cara pemberian yang dimaksud adalah MPASI diberikan sejalan dengan tanda lapar, nafsu makan, frekuensi, dan cara pemberiannya sesuai dengan usia bayi. Ini adalah suatu bagan yang menunjukkan bahwa pada bayi usia 6 bulan ini sudah perlu untuk diberikan makanan pendamping ASI. Mengapa? Karena mulai usia tersebut ada energi gap ataupun selisih energi yang diperlukan jika hanya diberikan ASI saja. Oleh karena itu, mulai usia 6 bulan dan seterusnya, ya, di sini 6 sampai 8 bulan sekian energi gapnya. Kemudian 9 sampai dengan 11 bulan bertambah lagi. 12 sampai dengan 23 bulan ini lebih jauh lagi gapnya. Oleh karena itu, pemberian MPASI ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari seorang bayi. Nah, apa saja kesiapan dari pemberian MPASI ini? Pertama,
seorang anak sudah memiliki kontrol kepala yang baik. Artinya, kepala tetap tegak dan stabil jika bayi didudukkan. Kemudian, refleks menjulur lidah atau extrusion reflex dan refleks muntah atau gag reflex ini sudah melemah. Yang ketiga yaitu selera makan meningkat. Bayi tampak lapar dengan frekuensi menyusu 8-10 kali per hari. Dan yang terakhir yaitu tertarik atau ingin tahu apa yang kita makan, mulai menatap piring atau mangkok makanan, atau mencoba meraih makanan yang sedang kita suap. Ini adalah contoh gambar bagaimana seorang anak sudah dapat mengontrol kepala. Ini contohnya seorang anak memiliki extrusion reflex yang melemah. Dan berikutnya ini anak tertarik pada makanan. Apa saja prinsip pemberian makan pada anak? Yang pertama yaitu terjadwal. Jadwal makan termasuk snack, teratur dan terencana. Lama makan maksimum 30 menit. Di antara waktu makan hanya boleh mengkonsumsi air putih saja. Berikutnya yang kedua yaitu lingkungan yang netral. Yang dimaksud di sini adalah tidak dipaksa meskipun hanya makan 1 sampai dengan suap. 2. Jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Saya ulang. 1, 2, 3. Yang kedua adalah lingkungan netral. Artinya tidak dipaksa meskipun hanya makan 1 sampai dengan 2 suap saja. Berikutnya, jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Selanjutnya, tidak sambil bermain atau menonton televisi. Hal tersebut terkait dengan prinsip distraksi pada makan anak. Prinsip yang ketiga yaitu adalah prosedur makan, di mana dimulai dari porsi kecil, selanjutnya meningkat sesuai dengan usia anak. Jika 15 menit anak menolak makan, misalnya mengemut, maka hentikan pemberian makan. Anak distimulasi untuk dapat makan sendiri. Dan yang terakhir adalah membersihkan mulut hanya setelah makan selesai. Sekian terkait dengan konsep nutrisi pada anak. Jika ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.